Shalom Aleichem, bersama Masya. Salam. Selamat sore saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian. Kita akan melanjutkan pelajaran kita perumpamaan Tuhan Yesus yang ada di dalam Injil. Kita sudah sampai kepada perumpamaan yang ada di dalam Injil Lukas pasal 15. Hari Rabu yang lalu kita sudah sampai kepada pasal 15 ayat 1 sampai 7. Sekarang kita lanjutkan dengan Lukas 15 ayat 8 sampai ayat 10. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Ya, jadi 2 minggu yang lalu sudah saya jelaskan bahwa Injil Lukas pasal 15 ini seluruhnya berisi perumpamaan. Sebenarnya yang dibicarakan bukan perumpamaan yang berbeda, perumpamaan yang sama, yaitu benda hilang, diketemukan, lalu sukacita. Itu intinya itu. Di dalam pasal 15 ayat 1 sampai 7 yang hilang adalah domba. Lalu dombanya diketemukan oleh gembalanya. Sekarang di dalam Lukas 15 ayat 8 sampai 10 yang hilang adalah dirham. Lalu dicari, diketemukan dan bersukacita. Nanti di dalam pasal yang ke-15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-32, yang hilang adalah anak laki-laki. Lalu diketemukan dan bapaknya bersukacita. Dan coba kita lihat dari 3 kisah ini, perumpamaan ini, yang kehilangan berbeda-beda dan yang menemukan berbeda-beda. Di dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 7 itu yang kehilangan gembala. Yang hilang dombanya. Sehingga gembala itu mencari domba itu sampai akhirnya domba itu ketemu. Nah, sedangkan dalam ayat yang ke-8 sampai 10 hanya 3 ayat ini yang hilang adalah dirham. Yang kehilangan seorang wanita. Lalu dia menemukan dan bersukacita. Kalau kita lihat, berarti ini berbicara tentang karya Tritunggal Maha Kudus dalam aspek-aspeknya yang berbeda-beda. Pertama, aspek dari karya Sang Putra, karena gembala itu selalu diatribusikan kepada Sang Putra ketika jadi manusia, akulah gembala yang baik. Jadi itu menekankan karya Sang Putra di dalam mencari orang-orang yang terhilang, kesasar hidupnya. Nah. Sementara yang hendak kita pelajari hari ini berbicara tentang wanita yang mempunyai kelemah lembutan, kesabaran. Ini dapat kita ambil sebagai simbol daripada Roh Kudus yang mencari. Dan di dalam pasal 15 ayatnya ke-11 dan seterusnya, itu yang kehilangan adalah Bapa. Nah, itu menggambarkan Allah Bapa. Jadi ini adalah karya yang berbeda-beda mengenai hal yang sama, yaitu keselamatan yang dilakukan oleh Tritunggal Maha Kudus. Nah, sekarang mari kita lihat yang sedang kita pelajari ini adalah atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham. Dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita
dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dirham itu adalah uang perak. Kalau dilihat pada dirinya sendiri, uang perak itu tidak begitu mahal. Harganya tidak begitu besar. Kalau itu kita lihat sebagai koin ya. Lalu kenapa ini perempuan ini mencari-cari sampai begitu ya? Menyalakan pelita, menyapu rumah, mencari dengan cermat sampai ia menemukannya. Biasanya kalau kita kehilangan uang 25 perak gitu aja, uang koin hilang 1.000 gitu, ya udah hilang gitu. Tapi kenapa ini perempuan ini kehilangan uang dirham, kok dia harus mencari sedemikian rupa? Dan kira-kira kenapa Yesus menggunakan perumpamaan di sini memakai perempuan sebagai yang jadi tokoh di dalam perumpamaan? Mungkin begini, yang datang kepada Yesus itu kan bukan hanya laki-laki saja. Yang datang kepada Yesus adalah juga perempuan. Perempuan tidak mengerti betapa sulitnya kalau orang laki-laki mencari dombanya yang hilang. Supaya perempuan mengerti yang bagaimana seriusnya mencari benda yang hilang itu, maka digunakan perumpamaan tentang perempuan ini yang kehilangan uang dirham. Romo kan uang dirhamnya nggak seperti yang Romo katakan tadi, kan nggak terlalu mahal harganya. Untuk mengerti ini, saudara harus mengerti kebudayaan di Timur Tengah sana. Biasanya kalau perempuan sudah menikah, mereka menggunakan kepengan-kepengan uang ini dijadikan untuk hiasan di kepalanya. Jadi seperti hiasan gitu ya. Bukan pada uangnya sendiri mahal. Itu tanda dia mempunyai kehormatan karena mempunyai seperti semacam hiasan di kepalanya, tanda dia milik seseorang, milik suaminya. Nah, kalau ini hilang ya, kalau seperti kalau di Indonesia lah, ada cincin perkawinan gitu loh. Kalau orang kehilangan cincin nikahnya, kadang akan dicari. Karena mungkin harganya mungkin tidak terlalu mahal, entah berapa sih kalau cincin kawin itu berapa gram itu biasanya? 2 gram, harganya berapa itu? 1 juta. Ya nggak terlalu mahal-mahal banget gitu kan. Tetapi maknanya yang mahal. Karena dengan cincin ini aku menyatakan kesatuanku dengan suamiku gitu kan. Nah, dengan wanita itu juga sama. Jadi bukan uangnya yang mahal, bukan. Tetapi maknanya ketika itu dipakai hiasan di kepalanya ya, sebagai tanda dia adalah milik seorang laki-laki. Itu kehormatannya. Maka itu selalu sampai itu hilang. Salah satunya hilang. Itu sama ya, bandingannya sama kalau kita seorang ibu yang kehilangan cincin kawinnya gitu loh. Ya tentunya akan dicari. Begitu berharganya. Nah, ini lambang daripada kita manusia. Kadang-kadang kita melihat manusia itu kayak nggak ada harganya gitu ya. Tapi di mata Allah, manusia itu sangat berharga. Dalam khotbah saya minggu yang lalu ketika bacaannya adalah mengenai babi-babi yang diusir oleh Yesus. Di situ dijelaskan ada satu orang yang gila. Coba kita baca di dalam Markus 5 ayat 2. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Di sini Yesus bersemu dengan orang yang kerasukan setan. Yang bagi manusia-manusia lain tetangganya ini orang tidak berguna. Karena dia membahayakan orang.
Dan dia tinggalnya di kuburan. Ya. Dan begitu kuat karena ditangkap orang pun orang tidak mampu, dirantai pun rantainya diputuskan. Sehingga ini tidak mempunyai guna apa-apa bagi manusia yang lain. Dan ketika orang ini yang dirasuki setan ini bertemu dengan Yesus, maka ayat yang ke-9. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ternyata yang merasuk orang ini adalah begitu banyak roh-roh jahat. Legion itu adalah satuan pasukan tentara Romawi. Satu legion bisa 6.000 orang jumlahnya. Jadi kalau ini ada roh jahat yang merasuk satu orang, ngakunya namanya legion dan dikatakan kami banyak, berarti memang roh jahat yang banyak yang masuk ke dalam orang ini. Ya kira-kira 6.000 orang ini. 6.000 roh jahat ini. Sehingga hidupnya dirusak sedemikian rupa, dia tidak sadar, dia betul-betul terhilang. Yang bagi manusia atau sesama manusia, dia sudah tidak ada guna sama sekali. Terus ayat yang ke-10. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Terus Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang dikira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalam. Coba perhatikan ini. Roh-roh jahat itu minta supaya diizinkan keluar dari orang itu dan masuk kepada babi-babi yang jumlahnya kira-kira 2.000. Ya lebih. Nah, kemarin saya bikin perhitungan. Kalau daging babi itu harganya berapa sekarang? 150. Dan per babi itu 80 kilogram. Jadi satu ekor babi harganya berapa? 12 juta. Satu ekor babi? Iya. Nah, kalau 2.000 ekor babi, jadi berapa jumlahnya? Banyak banget. Ada berapa itu? Satu ekor babi berapa tadi? 12 juta kali 2.000. 24 miliar. Iya, sudah segitu. Itu harga satu orang gila di mata Allah. Berarti kalau gitu harganya manusia itu mahal sekali di mata Allah. Orang gila saja diizinkan babi untuk dikorbankan, untuk menunjukkan perbandingan alangkah lebih mahalnya manusia itu di mata Allah daripada sekedar binatang. Demi menyembuhkan satu orang gila ini, maka 2.000 ekor babi dikorbankan, yang kira-kira harganya ada 12 miliar tadi. Nah, 24 miliar tadi. Ini orang gila. Apalagi kalau orang waras. Alangkah lebih berharganya kita di mata Allah dibanding segala sesuatu yang lain. Dan Allah tidak ingin satu orang pun mengalami celaka atau dalam kebinasaan. Dia menginginkan semua orang diselamatkan. Coba kita baca di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ia menghendaki jangan ada yang binasa. Maka dia melakukan segala sesuatu apapun supaya tidak ada satu manusia pun yang binasa, termasuk orang gila yang tidak ada harganya ini di mata manusia. Karena apa? Karena dalam 1 Timotius 2 ayat 4 dikatakan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan.
diselamatkan. Nah, kalau Allah mengendaki semua orang diselamatkan, tentulah dengan cara apapun dia akan melepaskan manusia dari apa saja yang membuat dia tidak selamat. Meskipun pada dirinya sendiri dia tidak berharga. Dan itulah yang kita lihat dalam gambaran uang dirham ini. Uang dirham itu pada dirinya sendiri tidak ada harganya, ya mungkin harganya berapa ribu rupiah gitu aja. Tetapi karena itu sesuatu yang berharga, berharganya apa? Karena itu menjadi hiasan bagi wanita yang sudah menikah, tanda dia milik seseorang. Maka ketika uang dirham yang pada dirinya tidak berharga itu menjadi sangat berharga, dan perlu dicari sampai ketemu. Babi itu pun rela dikorbankan demi menemukan orang gila itu supaya sembuh, supaya akhirnya mengakui Kristus. Itulah sebabnya mengapa akhirnya di dalam Lukas pasal 15 ini. Ayat 8, tolong bacakan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Mungkin tergantung sih, 10 buah itu. Salah satunya hilang. Dirhamnya itu. Ia kehilangan satu di antaranya, dia akan menyalakan pelita. Ya, mungkin rumahnya terbuat dari itu ya. Terbuat dari tanah gitu, dari tembok tanah. Dan waktu itu di daerah Israel sana kan tidak ada listrik, ya, mungkin tidak ada jendelanya, jadi rumahnya gelap. Maka untuk bisa mencari di kolong tempat tidur dia perlu menyalakan lampu itu. Nah ini juga bermakna untuk mencari orang yang hilang. Penerangan itu perlu. Tanpa penerangan ini orang hilang itu tidak akan ditemukan. Penerangan apa? Penerangan dari Roh Kudus. Jadi orang yang hilang dalam dosa, orang yang hilang di dalam ketidakpedulian itu perlu ada terang, diterangi oleh Roh Kudus. Coba kita baca dari 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Allah yang berfirman dari dalam gelap terbitlah terang, yaitu itu merujuk kepada Kejadian 1 ayat 3. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya. Nah, ia juga yang membuat terangnya, ini berbicara tentang ilahi, tentang Roh Kudus, bercahaya dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah. Nah, supaya kita beroleh terang akan kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ketika terang itu tidak bersinar di dalam hati kita, ya kita tidak mendapatkan terang apa-apa. Kita tidak mendapatkan pencerahan apa-apa dari Allah. Maka perlu terang itu dinyalakan lebih dulu. Dan ini, wanita ini digambarkan, bisa kita gambarkan sebagai Roh Kudus, yang memang Roh Kudus itu selalu bersifat lemah lembut, memberikan belas kasihan kepada kita, karena kasih Allah itu dicurahkannya kepada manusia melalui Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu lambang daripada kasih Allah yang beroperasi di dalam diri manusia. Coba kita baca di dalam Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Dan wanita inilah lambang Roh Kudus yang sedang mencurahkan kasih Allah kepada manusia dengan jalan dia mencari yang hilang itu. Dan ini hilangnya di rumah loh ya. Artinya, karena ini hilangnya di rumah, beda dengan domba yang di atasnya itu hilangnya di padang gurun, harus dicari keluar. Itu berbicara tentang orang yang memang tidak tahu pada Kristus. Ini berbicara orang yang sudah tahu Kristus.
sudah menjadi bagian dari rumahnya adalah gereja, tapi dia terhilang dari kehidupan iman yang sebenarnya. Nah, orang yang demikian juga perlu diketemukan. Oleh karena itu banyak orang yang ngakunya Kristen, sudah Kristen, tetapi akhirnya dia terhilang, dia tidak ke gereja, tidak pernah, Kristus tidak mengenal, hidupnya dihambur-hamburkan di dalam mengikuti hawa nafsunya. Ini adalah orang terhilang di rumah. Padahal dia adalah tanda kehormatan sebagai orang bernikah. Dan kalau kita menyatu pada Kristus, kita digambarkan sebagai pengantin laki-laki perempuan yang Kristus. Coba kita baca dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 1 dan 2. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu. Aku cemburu terhadap kamu, kata Paulus. Dengan cemburu ilahi. Dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, aku telah mempertunangkan kamu, hai orang Kristen. Tidak peduli laki-laki atau perempuan, kalau di mata Kristus, kita itu diumpamakan sebagai istri semua. Kristus sebagai laki-laki. Sebagai suami kita. Karena tidak ada hubungan yang begitu dekat antara dua orang kecuali suami istri. Maka kita dijadikan menyatu dengan Kristus, mendekat begitu erat dan Kristus seumpama dekatnya suami dan istri. Maka kita digambarkan sebagai pengantin perempuan, Kristus sebagai pengantin laki-laki. Maka kalau orang yang sedekat ini hubungannya sampai hilang, maka Allah di dalam rohnya berusaha untuk mencari sampai ketemu orang sedemikian ini. Dinyalakanlah pelitanya, diterangilah hatinya, terus dan menyapu rumah. Nah, rumahnya dibersihkan dari hal-hal yang tidak benar supaya sampai akhirnya orang ini melihat serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Artinya Allah tidak rela kita terhilang. Allah tidak rela kita entah kemana. Karena Allah ingin menghendaki supaya kita semua diselamatkan. Yang di padang belantara aja dicari, masa yang dalam rumah hilang sudah menjadi bagian dari rumah hilang, masa tidak dicari. Nah, itulah sebabnya kita sebagai orang Kristen yang sudah di dalam rumah harus hati-hati supaya hati kita jangan sampai terhilang dari Allah. Dan juga keluarga kita, entah anak kita, entah saudara kita, entah siapa, kalau mereka sudah Kristen, harus selalu kita jaga supaya mereka tidak terhilang. Meskipun Roh Kudus ingin berusaha untuk mencari mereka, tapi kita pun mempunyai tugas untuk menjaga mereka yang sudah dalam rumah, entahkah diri kita, entahkah keluarga kita, untuk tetap berpegang kepada Kristus. Ayat 9 dari Lukas 15. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya. Mengapa? Ya karena begitu sukacitanya. Benda yang merupakan benda kehormatan di mana dia terikat dengan suaminya hilang. Ya kalau suaminya tidak marah. Kalau suami terjadi perceraian. Karena dianggap sembrono. Nah tentulah ketika benda ini diketemukan, dia akan bersukacita. Dan begitu meluapnya sukacita itu sampai digambarkan, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata,
bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Jadi sekali lagi kita melihat betapa berharganya kita ini di hadapan Allah. Sampai kita yang sebenarnya kita itu tidak punya harga apa-apa. Kita selalu banyak berdosa. Kita selalu banyak melawan. Kita selalu banyak tidak taat. Kita selalu banyak tidak peduli. Ketika hilang sampai dicari sedemikian rupa. Ketika hilang, Allah melalui rohnya mencari kita sedemikian rupa sampai kita ketemu. Dan ketika kita ketemu, sukacitanya luar biasa. Kadang-kadang kita tidak memperdulikan kasih Allah kepada kita ini. Kadang-kadang kita hidup ya seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal Allah begitu mengasihi kita. Allah begitu merindukan kita. Supaya kita selalu sadar akan hatinya untuk kita. Ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Berarti malaikat itu mengetahui apa yang terjadi dari orang ke dunia di dunia ini. Kalau orang berdosa diketemukan, malaikat-malaikat itu bersukacita. Berarti kalau orang dosa itu terhilang, ada sukacita luar biasa di antara para malaikat itu. Mengapa? Karena dalam dunia ini hanya ada dua kemungkinan. Kalau kita tidak bersama dengan Allah, yang artinya bersama dengan malaikat-malaikatnya tentunya, kita terputus dari Allah, kita akan menjadi bulan-bulanan kuasa kejahatan dan akan dibawa ke tempat di mana dia ada. Coba kita baca. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran. Kamu dahulu sudah mati secara rohani ya. Karena ini Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus. Ya dulunya kan belum pernah mati secara fisik. Tapi dikatakan sebelum kamu jadi Kristen, kamu itu mati. Ya. Jadi orang yang di luar Kristus itu dikatakan orang mati. Karena tidak memilih hidup ilahi. Karena tidak memilih hidup kekal, hidupnya Allah dalam dirinya. Dan kematian itu terjadi akibat dosa. Sehingga kita terputus dari hidupnya Allah. Coba baca lagi itu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Ya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kita kehilangan hidup ilahi, kita kehilangan hidup kekal, sehingga kalau kita mati secara fisik, roh kita tidak bisa kembali kepada Allah. Oleh karena itu, di dalam Matius 8 ayat 22 dikatakan, mulai ayat 21. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku, tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ya. Siapa maksudnya orang-orang mati ini? Orang-orang di kampungnya yang tidak percaya pada Yesus itu orang-orang mati. Biarpun hidup. Biarkan orang-orang mati itu menguburkan orang-orangnya yang mati. Orang di luar Kristus itu mati secara rohani. Dan tidak punya hidup kekal. Karena hidup kekal itu hanya ada pada Yesus. Ada di dalam anak Allah ini. Orang yang tidak punya kontak, tidak punya hubungan dengan anak Allah, yang tidak punya hidup itu. Coba kita baca dalam 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu. Dan inilah kesaksian itu, yaitu apa? Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anak. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada dalam anaknya. Bukan di mana-mana.
Jadi kalau kita di luar anak Allah, ya kita tidak punya hidup itu. Hanya kalau kita ada di dalam anak Allah, kita punya hidup itu. Makanya dikatakan, kalau kita berdosa, kalau kita melanggar, berarti kita terputus hubungan dengan Allah melalui anaknya, maka kita ini orang-orang mati. Kita baca lagi dalam pasal 1, pasal 2 ayat 1 itu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran. Kamu dahulu sebelum percaya Kristus maksudnya, sudah mati karena dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Terus? Kamu hidup di dalamnya. Nah, kamu hidup dalam kematian itu. Terus? Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Nah, tandanya orang hidup dalam prinsip kematian rohani itu adalah hidupnya mengikuti apa? Jalan dunia ini. Jalan dunia itu gimana? Jalan dunia itu hidup yang selalu fokusnya kepada yang duniawi semata. Fokusnya kepada hawa nafsu semata. Fokusnya pada keinginan-keinginan daging semata. Itulah tanda bahwa kita hidup di dalam apa tadi? Mengikuti jalan duniawi. Coba kita baca di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-18-19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Bagaimana orang hidup sebagai satu salib Kristus? Yaitu orang yang tidak mau memikul salib Kristus dan tidak mau menyalibkan dagingnya dan hawa nafsunya, artinya hidup mengikuti hawa nafsu itu. Karena dikatakan kalau orang menjadi milik Kristus, dikatakan di dalam Galatia 5:24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa telah menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu serta keinginannya. Nah, ketika orang tidak mau menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya, berarti orang itu menjadi musuhnya Kristus, musuhnya salib, seteru dari salib Kristus. Dia menolak salib itu. Kita baca kembali itu di dalam Filipi 3 ayat 18 itu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Nah itu, hidup sebagai seteru salib Kristus, artinya mengikuti hawa nafsunya, tidak mau menyalibkan dagingnya. Terus? Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Terus? Tuhan mereka ialah perut mereka. Ya, yang diikuti hanya kenikmatan duniawi, perutnya, makanan, apa, menjadi rakus gitu ya. Terus? Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Nah, kalau mereka melakukan yang aib malah senang. Dipakai gurau, dipamer-pamerkan, dianggap hebat, sudah bisa ganti-ganti pasangan tiap hari. Wah, saya hebat sekarang, saya diselangi orang ini, selangi orang. Tidak tahu bahwa itu dosa. Saya kemarin mendengar salah satu artis ya, yang diwawancarai. Dia itu tidak malu, saya dengar itu malu. Katanya dia sudah ganti-ganti pasangan, ganti-ganti laki-laki lebih dari 500 orang. Dan bangga ketika bercerita seperti itu. Gitu. Tidak takut, kita berbuat berzina sekali saja, sanksi neraka ada. Ini 500 orang melakukan kehidupan seperti itu. Nah, inilah yang dikatakan yang menjadi kebanggaan mereka adalah aib mereka. Baca lagi itu. Sesudah mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Aib mereka menjadi kemuliaan. Nah, itu kan dilihat orang berapa juta seluruh Indonesia. Nyatakan tidak malu, dia telah ganti-ganti pasangan. Ada 500 orang lebih katanya. Saya merinding dengarnya. Aduh, kayak begini ya manusia tanpa Tuhan itu. Terus? Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada yang
duniawi. Itulah yang dikatakan kita mengikuti jalan dunia. Jadi itulah keadaan orang yang mengikuti jalan duniawi ini. Kita baca juga di dalam Efesus 4 ayat 19. Efesus 4 ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul. Perasaan mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Sehingga mereka menyerahkan diri pada hawa nafsu. Dan mengerjakan dengan serakah. Nah, kalau orang hidup mengikuti jalan duniawi seperti ini, sebenarnya yang ditaati siapa? Kembali kepada Efesus pasal 2 ayat 2 tadi. Kamu hidup di dalamnya. Kamu hidup di dalam sistem duniawi tadi. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Nah, kamu mengikuti jalan duniawi, caranya gimana ya? Seperti yang kita bahas tadi. Terus? Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Nah, itu pada akhirnya orang yang hidup seperti ini, yang ditaati bukan Allah, bukan Tuhan, yang ditaati adalah penguasa kerajaan angkasa. Siapa itu? Teruskan. Yaitu roh. Ternyata kita berbuat dosa itu, kita ini tidak sendiri. Di belakang ini ada roh yang mendorong kita untuk melakukan yang kotor-kotor itu, untuk mengikuti sistem dunia ini. Yaitu roh yang gimana? Roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang. Roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Roh yang mendorong kita untuk berbuat dosa. Roh yang membuat kita untuk berbuat najis. Roh yang membuat kita untuk memberontak terhadap hukum Allah. Itulah iblis. Jadi ternyata kalau dirham itu hilang, kalau kita ini terhilang, biarpun kita masih secara fisik berada di rumah, artinya secara fisik kita masih mengaku diri kita Kristen. Secara fisik kita masih ke gereja, tapi kalau pikiran kita semata-mata pada yang duniawi, dan keinginan kita semata-mata kepada hawa nafsu. Hati-hati saudara, kita sedang tunduk dikendalikan oleh roh ini. Namanya iblis. Roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dan kalau kita sekarang berada di bawah kendali roh durhaka ini, maka kalau kita mati pastilah dibawa ke tempat mereka, bersama dengan mereka. Kita baca Matius pasal yang ke-25, ayatnya yang ke-41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya nanti di hari pengadilan ini. Terus? Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal. Nyala ke dalam api yang kekal. Yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikat. Yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Apa ndak ngeri itu? Jikalau kita biarkan hidup kita dikendalikan oleh hawa nafsu, nanti hasil akhirnya itu. Nah, Allah dalam kasih-Nya tidak mau itu terjadi. Biarpun kita pada dirinya sendiri tidak punya harga, tapi Allah menghargai kita, Allah mengasihi kita. Maka kalau kita seperti dirham yang tidak berharga itu terhilang dalam rumah, artinya ya secara formal masih beragama Kristen gitu loh. Dia akan mencari kita, sebab Allah tidak ingin kita binasa. Allah tidak ingin kita berada di alam maut bersama dengan roh-roh jahat ini, karena mereka di tempat itu akan disiksa bersama-sama. Lautan api itu lautan yang akan menyiksa mereka juga. Wahyu 20 ayat 10.
Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam api, terus yaitu tempat binatang dan nabi palsu. Binatang itu antikristus yang akan datang nanti, nabi palsu itu yang mempromosikan antikristus itu. Terus Dan mereka disiksa siang malam. Mereka disiksa siang dan malam. Ya, kiranya kita dijauhkan Tuhan dari itu. Makanya jangan kita hanya menghidupi diri kita. Kalau jadi Kristen, jangan jadi Kristen yang nominal. Hanya namanya Kristen. Doa tidak pernah, baca kitab suci tidak pernah, puasa tidak pernah. Pokoknya tidak menghidupi kekristenan itu secara benar. Dan ini membahayakan. Makanya dengan perumpamaan tentang uang dirham ini diingatkan. Jangan mentang-mentang kamu sudah Kristen. Terus kamu sembrono hidupmu. Karena kamu sudah Kristen, tetap berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh, terhilang, seperti dirham yang terhilang tadi. Ya. Ayat yang ke-10 dari Lukas 15 itu, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita para malaikat-malaikat, pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Karena apa? Malaikat bersukacita akhirnya manusia ini lepas dari aniaya dan siksa yang akan diberikan kepada iblis, yang diberikan oleh iblis dan bersama dengan iblis di api yang kekal itu. Tentulah di situ ada sukacita. Nah, kita pun harus hati-hati dengan kehidupan keselamatan kita ini, supaya kita tidak sampai terjerumus ke tempat itu. Jadi jangan dengar ajaran mengatakan sekali selamat tetap selamat, tidak ada ajaran itu. Ya selamat betul, tetapi harus tetap dijaga. Ya, memang dalam Kristus ada kepastian keselamatan itu, asal kita tetap jaga gitu loh. Nah kalau kita sembrono, gimana bisa katakan sekali selamat tetap selamat? Coba kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Sebab itu barang siapa yang menyangka dia teguh berdiri, hati-hatilah jangan sampai jatuh. Berarti kita betul-betul harus berhati-hati. Kita harus jaga keselamatan kita ini. Pelihara keselamatan kita ini. Ya, saya kira itulah saudara-saudara yang dapat kita pelajari sore ini dari 3 ayat ini. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita tutup dari yang kita bahas ini. Silakan. Ya, Salam Romo ada? Iya, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Romo, saya mau bertanya ini. Tadi pembahasannya itu mengenai iblis legion yang seorang gila yang dirasuki setan. Nah, bagaimana dengan orang yang misalnya dalam artian orang yang istilahnya kayak begitu dalam artian waras atau dalam artian waras itu dia tahu itu dosa, namun dia melakukan. Setelah dilakukannya setelah sudah melakukannya itu dia nanti sadar itu ternyata saya sudah berdosa. Nah, kira-kira itu apakah itu perbuatan setan juga atau daging juga yang ikut, Romo? Dia secara sengaja itu. Kalau dia sudah tahu dilakukannya berarti namanya sengaja. Dan dia tidak mempunyai kekuatan untuk mengendalikan diri. Ya, makanya kalau sadar gitu salah, ya sudah menjauhi tempat itu, jangan dekati tempat kayak gitu. Sudah tahu gitu malah mendekat, lah itu gimana? Makanya kita harus mengatakan tidak pada keinginan-keinginan semacam itu, dilawan gitu ya. Coba kita baca dari 1 Korintus 9 ayat 27. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Nah, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya.
Ya, kalau kita tidak pernah ada penguasaan diri, tidak pernah mengatakan tidak pada kehendak kita, jangan katakan aku lemah Tuhan. Loh, sebenarnya kamu bisa kok, hanya kamu tidak mau aja. Kalau kitab suci mengatakan kamu harus menguasai dirimu, berarti Tuhan akan memberikan pertolongan kalau kita mau. Gitu dong. Oke? Iya Romo. Ya, Terima kasih. sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Ya, ada Romo. Mari silakan. Ini saya mau bertanya Bu Romo. Ini bagaimana dengan orang gila itu Romo? Apakah mereka selamat? Mereka udah Kristen tapi Oh, kalau dia bertobat ya Gila. selamat, asal mau bertobat ya. Kalau dia mengeraskan hatinya dan tetap dalam dosa, ya gimana? Itulah sebabnya kita diperintahkan untuk selalu mawas diri dan mengakui dosa-dosa kita bertobat kepada Allah. Baru kita akan disucikan dari dosa kita. Kalau kita tidak mau mengaku dosa dan tidak bertobat, gimana mau disucikan? Coba kita baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8, ayat 9, maaf. Jika kita mengaku dosa kita, Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, maka dia setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Asal mengaku, asal bertobat dan berjanji untuk tidak mengulangi. Tapi sudah berdosa tahu salah terus kita diam saja nanti diulangi lagi. Gimana kita bisa mengharapkan pengampunan? Jelas ya? ya Romo. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, saya ada persoalan tentang 1 Korintus 7 ayat 14. Tolong Di bacakan. mana ada orang 7 ayat 14. Sebab suami yang tidak percaya itu telah dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak percaya itu telah dikuduskan oleh suaminya. Jika tidak, anak-anakmu adalah anak-anak semar. Tapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Ya. Terus? Pertanyaan saya, kiranya kedua-dua ibu bapak itu bukan dari orang yang percaya. Apakah anak yang lahir itu lepas itu dia tak sempat membesar, dia masih bayi lagi, tapi dia meninggal, apakah dia akan masuk surga ataupun bagaimana? Ya, sumber daripada pengudusan tadi adalah karena mereka dibaptis, ada iman pada Kristus. Kalau yang beriman itu adalah istrinya, ya sumber kesucian itu datang dari istrinya karena sakramen baptisan yang telah ia terima. Kalau yang percaya itu suaminya, ya sumbernya dari suaminya, maka anak-anaknya jadi kudus, karena dikudusan oleh sakramen yang telah dilakukan oleh dua-duanya atau oleh salah satu dari suami istri. Nah, kalau mereka tidak ada yang dibaptiskan, orang yang sama sekali bukan Kristen, ya kesucian datang dari mana? Kekudusan datang dari mana? Dan bagaimana anak bisa dikuduskan oleh siapa terus? Gitu. Jadi tidak ada pengudusan di luar Yesus Kristus. Pengudusan itu hanya di dalam Yesus Kristus, dan jelas itu dikatakan orang percaya itu yang menjadi sumber pengudusan. Jadi kalau ada keluarga yang memang tidak percaya Yesus, ya itu bukan urusan kita, karena itu mereka bukan di dalam Kristus gitu. Ya mereka bertanggung jawab atas pilihan mereka untuk tidak percaya. Jelas ya? Ya. Jadi anak dia yang bayi itu belum sempat membesar berbuat dosa. Jadi dia sudah meninggal. Apakah dia akan masuk surga? Kalau anak bayi mati sudah meninggal, itu akan di-cover dengan kasih karunia umum dari Kristus. Coba kita baca 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Terus? Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ya, berarti dosa Yesus itu, pendamaian Kristus itu berlaku untuk seluruh dunia, terutama mereka yang secara tidak, umumnya orang gila, yang tidak mampu untuk beriman.
itu akan di-cover dengan kasih karunia umum ini dan anak bayi. Regardless of the faith. Jadi kalah dalam kasih karunia-Nya akan menolong orang ini. Nah, caranya gimana? Itu yang kita tidak diterangkan. Yang jelas tidak otomatis orang itu masuk neraka. Tapi tidak mungkin juga mengalami kemuliaan seperti orang yang percaya pada Kristus. Tapi ada cara Allah untuk melindungi orang seperti ini. Jelas ya? Ya. Ya, jelas Romo. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Saudara-saudara, selamat pagi. Ini dari California ya. Selamat datang. Sayang, kita sudah mau habis ini. Ini sudah jam 6.07. Ini nanti kita lanjutkan hari Jumat. Kita akan membahas tentang perumpamaan anak hilang. Itu hari Jumat nanti. Oke? Saya kira begitu saja, saudara. Malam ini Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo.